Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Dulur Gerbang Misteri Mbak Eko dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, panjenengan selalu diberikan istilahnya keselamatan, dan tak lupa kami juga berdoa mudah-mudahan panjenengan semua dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Oke. Pada sesi kali ini ya, pada sesi kita kali ini kita akan mencoba istilahnya beberapa waktu yang lalu Cerita. ya, istilahnya kita melakukan pengobatan ya. Memang kita tidak explore di YouTube karena memang Nggak ada izin ya. ya, di samping tidak ada izin ya, memang kita tidak ingin menampilkannya karena terlalu privasi ya, terlalu privasi. Jadi kemarin kita sempat beberapa ada yang kita tangani kemarin itu kena santet ya, kena santet, dan kebetulan yang ada muntahnya itu berupa paku, keluar dari mulut ya muntahnya, sama dari paha itu keluar pakunya Paku semua, Mbak. ya, enggak cuma satu di muntahnya ya, paku satu. Kalau paku semua kan Enggak, bisa maksudnya dijual di lagi. setiap titik itu loh. Katanya di paha juga keluar paku juga. keluar paku satu. Jadi kita sempat mengadakan pengobatannya yaitu 2 hari loh. Dan kita betul-betul bertempur, saya sama Kang Haidar, kebetulan Kang Pandi nggak ikut. Saya nggak tahu. Jadi kita sempat tarung, dan pertarungan itu betul-betul memang luar biasa, Ekstrim, Mbak. ekstrem melelahkan. Jadi di zaman seperti ini ya dulur-dulur ya, bukannya saya kok menakuti panjenengan semua, enggak. Santet memang tetap masih ada sampai sekarang. Jadi kalau menurut saya ya, kita harus tetap waspada ya, jangan istilahnya jangan merasa bahwa kita ini wah gak mempan santet nanggonku, jangan. Karena apa, kalau memang pas waktunya kena ya pasti kena. Iya, iya. Orang ada hari apesnya. Iya, kata orang Jawa kan gitu, Mbak. Hari apes itu tidak ada di tanggalan, Iya. tidak ada di kalender. Enggak Yang ada. ada, yang ada dari tanggal merah. Jadi itu kalau memang pas hari naas kita, atau istilahnya kalau bahasa pas balaknya kita ini kan ada ya, kena itu. Nah, kalau kena itu ya seperti itu tadi. Jadi yang terpenting begini, kalau untuk menghadapi santet ya, terutama untuk orang-orang yang awam ya, harus berbanyak ibadah, dan sebelum tidur juga harus kalau bisa ya berdoa ya, supaya terhindar. Yang paling lebih aman lagi sebetulnya tidur di bawah. Tanpa maksudnya apa, tempat tidur kan, di tempat tidur itu. Iya, di Pakai alas lantai kan. alas tikar boleh, atau kasur yang Kasur lantai. kasur lantai itu boleh, itu lebih amannya seperti itu. Nah, kemarin itu yang kita obati ini ya kebetulan, jadi kita keluarkan masuk lagi satu lagi, kita keluarkan masuk lagi, kita keluarkan masuk yang lain, kita keluarkan masuk yang lain, begitu terus. Nah ini juga kasihan ya, saya lihat caranya seperti ini ya. Kita memang bantu ya, alhamdulillah memang ada perubahan, tapi ya tetap selama masalahnya kemarin itu kan Korbannya ini indigo. Indigo. Ya. Jadi kalau indigo ini biasanya, kalau indigo ini bisa harusnya bisa ngontrol, bisa mengendalikan jin yang masuk pada dirinya itu. iya. Cuma ini permasalahannya dia tidak bisa mengendalikan. Nah ini agak problem jenengan gitu. Iya, agak sulit. Kalau memang dia bukan indigo malah enak, tinggal diambil selesai ya. Kalau indigo kan dia juga bisa lihat, jadi selama Komunikasi juga bisa, Mbak ya. bisa. Jadi kalau kita tutup itu pun percuma, karena kalau indigo kan asli. Jadi kalau kita tutup paling beberapa waktu kemudian, Cuman sementara dia bisa lihat lah. Bisa lihat lagi.
karena memang aslinya memang dia bisa. Kecuali kalau memang orang yang terbuka atau apa gitu ya enggak. Nah seperti itu, jadi kendala kita seperti itu. Kalau yang lainnya insya Allah waktu itu kita sudah adakan pengobatan ya, alhamdulillah sembuh. Tapi ya terus terang ya, saya bukan dukun ya, menyembuhkan orang sakit enggak, karena yang bisa menyembuhkan ya Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa menyembuhkan. Jadi saya cuma membantu ya, kita cuma membantu, hanya membantu ya. Kok kebetulan kok minta tolongnya ke sini ya, dan kebetulan kok ya cocok gitu loh. Iya. Padahal sebetulnya sudah minta tolong kemana-mana, termasuk usaha medis juga iya, medis juga iya, tapi belum menemui jodohnya. Nah, kebetulan kita dipanggil, alhamdulillah juga ketemu jodohnya. Tapi saya kembalikan lagi bahwa saya juga sendiri bukan seorang ahli pengobatan, bukan seorang paranormal juga bukan. Jadi cuma kami dimintai tolong, dimintai bantuan, mungkin karena sudah melihat channel kita ya. Kita hargai dan kita membantu saja. Jadi ya semampu kita kita bantu semampu saya, dan kami akan doakan. Kita mampunya mendeteksi ya kita deteksi, kalau memang mampu kita ambil, kita buang ya kita buang. Jadi selama kita masih bisa membantu akan kita bantu ya, siapapun itu minta tolong akan kami tolong. Tapi istilahnya kalau lingkungannya jauh ya kita kesulitan untuk mendatanginya. Kalau masih di sekitar area Jombang sekitar, dan mungkin Kediri atau Mojokerto masih kita mampu tempuh ke sana. Kali kalau misalnya jauh ya kita kesulitan untuk datang. Tapi insya Allah kalau memang kita istilahnya kita berusaha ya, kita kan nggak tahu kesembuhan seseorang itu datangnya dari mana ya. Jadi dari hal siapa kan kita nggak tahu. Kita coba membantu. Kalau panjenengan misalnya punya kendala, punya istilahnya sudah berusaha kemana-mana, kalau memang minta tolong kepada kami, insya Allah akan kami bantu. Tapi ya semampu kita. Tetap kami tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan ya hanya Allah. Ya. Cuma kita hanya membantu saja, berdoa dan membantu dengan kemampuan sebatas kita mampu. Contohnya dengan mendeteksi, karena kenapa kok karena kita memang belajar di situ. Jadi kita belajar mendeteksi, kita belajar tenaga dalam, memang belajar ya, karena kami dari dasarnya kami dari perguruan pencak silat yang memang kebetulan perguruan kami ada ilmu latihan seperti ada latihan pernafasan di samping latihan pencak silat ya. Jadi di perguruan pencak silat kami ini, kami memang dididik, dilatih, memang siap bertarung, baik tarung secara fisik dan non fisik maupun non fisik. Jadi kalau memang musuhnya gaib non fisik ya kita pakai latihan kita, tenaga dalam kita yang memang sudah dilatih. Kalau memang secara fisik musuhnya, kita pun ilmu pencaknya yang kita dikeluarkan. Jadi memang kita sudah latihan, tarung bebas pun kita sudah latihan. Jadi kalau latihan tenaga dalam kita gunakan untuk hal-hal gaib. Untuk latihan pencaknya kita gunakan untuk memang tarung fisik untuk pertarungan langsung full body contact-nya itu. Bisa nggak itu di mix ya? Bisa, tapi ya tetap fisik ya ketemu fisik, gaib ya ketemu gaib. Ya. Nanti kalau yang gaib ketemu fisik ya nggak cocok. Ya itu dulur-dulur ya. Jadi kira-kira mungkin kita hanya cerita sedikit. Jadi memang santet itu sampai sekarang masih ada dan banyak kasusnya, masih banyak. Saya mengalaminya sendiri dan menemukannya di tempat-tempat lain itu banyak. Dan kan seperti ini, Pak. Santet kan mungkin orang Jawa kan mikirnya gini, orang sakit
non medis ya. Kalau dikeluar maksudnya disembuhkan dalam non medis, keluar paku atau keluar hal-hal yang nggak bisa masuk akal lah, itu yang dinamakan santet seperti itu. Ya tidak harus itu. Padahal nggak harus seperti itu kan? Nggak harus seperti itu. Banyak macam jenisnya santet. Nggak mesti paku, opo, silet atau apa. Enggak. Meskipun tidak keluar suatu barang kan, kalau itu penyakit gaib kan bisa dibilang medis, Mas. Iya. Bisa dibilang apa santet itu ya. Sekarang itu malah yang dimasukkan tuh ini saya kemarin dapat bocoran itu. Yang dimasukkan itu sekarang kayak uli. Iya, uli. Itu dimasukkan, nanti dia akan menjadi kanker, penyakit kanker di dalam tubuh. Itu yang kemarin saya dapat informasi dari teman-teman sing memang berkecimpung di bidang dunia itu. Jadi yang disikat itu dari penyakitnya itu yang ditimbulkan. Jadi hanya penyebab saja. Akhirnya muncul penyakit. Karena disantet dimasukkan uli itu akhirnya jadi penyakit yang betul-betul muncul medis. Dari medis ya. Nah itu malah repot. Kalau masih berupa benda sesuatu kan, taruhlah paku sih atau kan masih enak. Kalau kayak uli itu, Mbak, dikeluarkan juga bisa apa enggak, Mbak? Bisa, itu bisa dikeluarkan. Bisa aja ya. Semua barangnya itu bisa dikeluarkan, cuma prosesnya kan kalau sudah menjadi satu sama tubuh, organ tubuh sulit. Iya. Tapi kalau rupa benda misalnya kan enak dikeluarkan, kan enak karena memang betul-betul nyata. Tapi kalau berupa cairan, waduh repot. Cairan repot. Itu sulit itu. Itu model baru itu sekarang begitu. Jadi sudah mengalami perubahan. Ngawur, banyak orang ngawur. Soalnya apa? Aduh, di lingkungan ada perkumpulan juga sama. Perkumpulan dukun-dukun santet. Iya, ada komunitas. Saya sarankan ya untuk para dukun santet ya, kalau masukkan suatu benda pada si korban ya, jangan para-para. Yang enak aja, roti, ote-ote, ya, tahu isi. Biar kenyang. Si korban tidak kesakitan, malah kenyang. Tambah kenyang. Insya Allah panjenengan dapat pahala. Iya. Nah, ini kan dukun santet yang syar'i. ini kan bicara masalah santet ya. Kadang-kadang kan tadi kan yang katanya Kang Bandi kan santet itu bisa berbentuk macam-macam. Iya. Terkadang orang kan tidak mengerti. Oh, kadang orang itu sakit apa gitu sudah jalan, aku kena santet, padahal kan ada ciri-cirinya tersendiri. Iya, ciri-cirinya. Enggak semua. Ciri-cirinya itu kalau gampangannya apa namanya? Ciri-ciri yang paling mudah dikenali itu seperti apa, Mbak, kalau santet itu? Santet biasanya ya satu, yang dirasakan penyakitnya itu berpindah-pindah. Tidak satu titik. Itu ciri utama yang pertama. Jadi seluruh tubuh itu pindah-pindah. Mari sakit sini kok pindah sini, enggak keruan. Itu bisa salah satu indikasi ya. Tapi tidak mesti santet juga. Salah satu indikasi. Yang kedua, kalau diperdengarkan ayat suci Al-Quran atau apa itu, badan rasanya nggak nyaman. Jadi ada reaksinya. Ada reaksi. Nah, seperti kemarin tuh, karena kan saya tidak langsung percaya ini kena santet atau enggak. Tapi saya tes dulu. Jadi saya tes itu tangan saya tak cubles, apa lengarannya. Kalau satu sendiri. Nah pasiennya itu langsung jerit kesakitan. Berarti betul-betul memang kena santet. Non medis lah istilahnya ya, penyakit gaib. Jadi memang harus dites dulu. Tidak semua orang, nanti orang ngomong sendiri dikira kerasukan. Padahal lagi ada masalah. Stres atau apa gitu ya. Karena kan tidak semua. Ini kan pernah datang ke saya kan ya gila, ya bisa dibilang kesurupan lah. Cuman dengan jangka yang panjang akhirnya kayak ya orang kurang waras itu, Mbak. Enggak begitu normal akhirnya. Awalnya itu ada. Jadi awalnya itu mungkin orang itu kerasukan karena tidak diobati atau mungkin kurang penanganan. Lama-kelamaan akhirnya sarafnya putus. Kalau sarafnya putus ya sudah tidak bisa diselamatkan. Ya. Tapi santet yang apa ya? Fokusnya nyerangnya di otak kan ada ya, maksudnya di akal itu loh, biar akal sehatnya tidak
Ada. Yang tidak normal kan juga ada. Ada. Jadi macam-macam. Itu juga santet juga namanya. Iya, sama. Apapun yang dikirimkan secara gaib ya santet namanya. Nah, kalau untuk mencelakai seseorang, apapun bentuknya yang sejak tidak kelihatan, ya itu santet. Santet namanya. Terus itu Mbak, apa ini yang masalah yang kemarin kan ini termasuk indigo gitu ya, indigo. Untuk sarannya itu gimana? Kan saya sendiri juga kan gini, kalau seumpamanya kalau aku sih diarani indigo tuh dulu kan memang aja Udah bisa waktu kecil melihat. kan udah bisa ngelihat, Tapi cuman kan nggak ada kayak apa ini latihan dan lain-lain kan sebelum ikut NH gitu kan, sebelum ikut NH. Cuman pas waktu setelah ikut NH kan saya tahu, oh ternyata memang indigo tapi ada wadahnya di silatnya ini. Oh, Kan Dilatih gitu, itu loh, dilatih, diolah. gitu. Kalau seumpamanya ada kayak ada kiriman dan apapun itu saya kerasa, oh habis ini ada yang mau kirim ini, terus orangnya ini kan bisa Jadi- nangkal gitu loh. Tapi kenyataannya kemarin kan sama juga Iya. indigo gitu kan. jadi indigo ini sebetulnya biasanya indigo ini karena dia alami, sebetulnya dia ini dibentuk oleh Allah itu nanti akhirnya kuat. Nah. Di umur sekian gitu dia akan menjadi kuat untuk bisa menetralisir hal gaib, baik memasukkan, mengeluarkan, itu secara otomatis dia sudah punya Cuman kemampuan. ada prosesnya itu Mbak. Iya, tapi tidak semua seperti itu ternyata. Ada beberapa orang-orang yang indigo itu setelah saya temui juga ada yang tidak bisa ngontrol. Nah ini kalau nggak bisa ngontrol, kita yang kesulitan. Memang ditutup itu bisa, tapi nggak bisa bertahan paten lama ya, itu hanya sementara saja. Akhirnya dia juga tetap bisa juga akhirat lagi. Nah ini repotnya. Jadi kalau memang indigo, saran saya kalau memang ada bakat ya indigo, mending dilatih. mending dilatih apa? Dilatih kekuatan fisiknya, mentalnya, dilatih cara mengatur, cara meditasi. Bahasa kasarnya belajar kanuragan lah. Jadi belajar kanuragan untuk bisa mengontrol kemampuannya. Harusnya begitu. Belajarkan uragan dari guru yang bisa mengarahkan. Ya, seperti bisa itu. mengarahkan seperti itu. Nanti dia akan menjadi seseorang yang luar biasa. Mixnya kok apa pas. Jadi dia memang ahli secara bakat, secara naluriah dia bisa dilatih, dia punya kemampuan untuk mengontrol. Soalnya kan mantap. gini kan Mbak ya, orang indigo pada dasarnya kan awal kan cuma bisa melihat dan bisa berkomunikasi kan Mbak ya. Merasakan bisa nggak? Iya, merasakan Juga bisa. Iya. Cuman kayak ngontrol dalam arti kalau dia kesurupan belum bisa mengeluarkan. Kalau ada serangan nggak bisa membuat pagar Iya, goib iya. seperti itu Iya, kan iya, ya. iya. Mungkin pematangannya ya seperti itu untuk mencari gurukan uragan itu untuk mengelola itu, memperkuat dan memperdalam lagi gimana cara membuat pagar goib, gimana cara menangani kalau dirinya keserang kan seperti itu Mbak. Iya, jadi memang harus seperti itu. Jadi ya problematikanya seperti itu. Jadi ya ini mungkin kalau ada teman-teman indigo yang memang anu ya Bisa dijak bisa, ya. Karena apa ya, kemampuan itu kan datangnya juga dari Allah. Jadi istilahnya pasti ada jalan keluarnya untuk menangani itu. Oke, saya kira cukup obrolan kita pada malam hari ini. Kita lanjut di konten berikutnya ya. Iya. Ada memang kita akan coba kuat yang lain, terawat yang lain, dan memang kita ada beberapa hal kita memang dimintai tolong untuk membantu orang ya, untuk menyembuhkan beberapa keluhan-keluhan penyakit yang ternyata memang penyakitnya memang non medis. Non-medis. Kalau penyakit medis ya kita kurang mampu. Kalau non medis ya insya Allah akan kita bantu. Oke, dulu sampai ketemu di konten Gerbang Misteri Baik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.